Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Maaf ya, videonya kemarin ada kendala teknis, jadi panjang lah diceritain ya. Yang pasti saya kembali coba untuk membuat lagi supaya videonya bisa menjadi video pembelajaran buat siswa-siswi khususnya kelas 4, 5 dan 6. Baik, kita mulai aja ya. Mari kita buka LKS halaman 11 yang berjudul Telling the Time. Bagaimana kita akan belajar mengucapkan waktu tapi dalam bahasa Inggris nih. Beda nggak sama bahasa Indonesia? Ada bedanya, cuman ya sedikit lah. Tapi yang pasti kan sudah belajar angka ya waktu kelas 4. Tinggal kita menerapkan dalam bentuk waktu. Ada di chapter 2, oke? Sebelum mulai di LKS, saya akan menjelaskan dulu ya bagaimana waktu itu dibaca dalam bentuk bahasa Inggris. Oke? Perhatikan. Time atau dalam bahasa Indonesia adalah waktu. Kita biasa menyebutnya jam ya, terbagi menjadi dua bagian yaitu jarum panjang. Dalam bahasa Inggris disebut the big hand and jarum pendek. Jarum pendek kita akan sebutnya the little hand. Jadi jarum panjang menunjukkan menitnya, jarum pendek menunjukkan jamnya atau waktu utamanya. Jarum panjang itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah pas dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya lewat. Itu misalkan lewat 5. Nah, itu dalam bahasa Inggris pas. Ada lagi satu lagi adalah to. Kita dalam bahasa Indonesia biasa menyebutnya kurang. Kurang 10. Nah, jam 8 kurang 10. Nah, to. Nah, jadi kita bedakan dulu ya. Ada pas, ada juga to. Ada yang lewat, ada juga yang kurang dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, jika jarum panjangnya berada di angka 12 itu kita biasa menyebutnya o'clock dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia menyebutnya pas. Nah, ada lagi di jarum panjang berada di posisi 3. Kita akan menyebutnya seperempat. Dalam bahasa Inggris quarter past. Ingat di posisi 3, quarter past. Selanjutnya di posisi 6 jarum panjangnya kita akan menyebutnya setengah. Dalam bahasa Inggris half past, jam setengah 2. Nah gitu kan ya, half past. Ada lagi di angka 9 jarum panjangnya nih. Kalau di angka 3 quarter past, kalau di angka 9 quarter to. Oke, seperempat juga dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris quarter to. Sekarang saatnya ilustrasikan ya. Kita contohkan nih jam 4. Jarum panjangnya akan menunjukkan ke angka 12. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya o'clock. Oke, dalam bahasa Indonesia pas. Jadi dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya jam 4 pas. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 4 o'clock. Selanjutnya di angka 3 nih jarum panjangnya. Tadi kan dalam bahasa Inggris quarter past. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya jam 4 seperempat. Nah kalau dalam bahasa Inggris dibalik dulu ya, seperempat dulu baru jamnya. Quarter past 4. Sekarang jarum panjang bergeser ke angka 6. Dalam bahasa Indonesia kita akan menyebutnya setengah. Setengah 5 gitu ya. Dalam bahasa Inggris half past. Jadi menitnya dulu baru jamnya. Half past 4. Di jam 4 lewat 30. Walaupun dalam bahasa Indonesia jam setengah 5, tetap dalam bahasa Inggris yang diambil adalah 4-nya ya. Sekarang jarum panjang bergeser ke angka 9. Tadi quarter past, kalau di 3, kalau di 9 quarter to. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya jam 5 kurang seperempat. Dalam bahasa Inggris quarter to 5. Jadi seperempatnya dulu disebutkan quarter to, lalu disebutkan juga
jamnya. Begitu. Jadi quarter to 5. Kalau tadi lewatnya adalah per seperempat, setengah dan seperempat lagi. Nah, sekarang kita coba yang per angka ya. Jadi kalau jarum panjang itu kalau menunjukkan ke angka 1 itu kan 5. Lewatnya tuh 5. Dalam bahasa Inggris 5 pass. Jadi 5 pass 5. Nah, kalau di angka panjangnya 5 itu bukan lewat 5 tapi lewatnya 25. Dalam bahasa Inggris 25 lewat 25. Oke. Nah, sekarang jarum panjang di angka 8. Ayo, yang mana nih? Lewat atau kurang? Iyalah kurang. Tadi kan udah dibagi 2 ya. Ada lewat, ada kurang, ada pas, ada to. Nah, kurangnya berapa? 20, berarti 22. Nah, ini kurangnya 10. Berarti kita akan menyebutkannya 10 to. Oke, kurang 10. Nanti tinggal ditambahkan saja jamnya ke arah mana. Ngerti ya? Jadi menitnya dulu baru jamnya. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan jamnya dulu baru menitnya. Kita akan coba ya. Sekarang kita akan coba berlatih. Lihat nih. Nah, oke, udah menunjukkan jarum pendek di antara 11 dan 12 dan jarum panjang di angka 5. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kan jam 11 lewat 25. Dalam bahasa Inggris ingat menitnya dulu. Berapa? 25. Kalau lewat apa? Pas baru jamnya 11. Oke. 25 pas 11 gitu. Ngerti ya? Sekarang yang selanjutnya. Ini ada waktu menunjukkan di antara 8 dan 9 untuk jarum pendeknya dan jarum panjangnya di angka 3. Ayo, jam berapa? Jam 8 seperempat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia atau 8:15. Dalam bahasa Inggris adalah, ingat menitnya dulu. Quarter yang mana? Pas atau to? Quarter apa? Quarter pas. Jam berapa? Karena ini di bagian masih di pas, berarti yang diambil yang 8-nya. Jadi quarter pas 8. Gitu jawabannya ya. Selanjutnya nih, ada waktu yang menunjukkan oke, di antara 2 dan 3 untuk jarum pendeknya dan jarum panjangnya ada di angka 8. Dalam bahasa Indonesia kita akan sebut jam 3 kurang 20 ya. Beberapa orang akan menyebutnya jam setengah 3 lewat 10. Jadi 2 kali ya, udah setengah lewat lagi. Tapi dibiasakan saja ya yang lebih sederhana dan sesuai aturan. Itu jam 3 kurang 20 begitu. Apa bahasa Inggrisnya? Kurangnya dulu ya, bukan yang pas. Yang dipakai adalah to karena kurang. Kurangnya berapa? Oh, hitung ke angka 12 dari angka 8 ke 12. Totalnya adalah 20 menit. Ya, jadi kurangnya 20 menit. Berarti menitnya dulu ya. 22 ke jam berapa? Nah, kurangnya ke jam berapa? Ke 3 kan ya? Berarti 22 3. Nah, gitu untuk yang 2 ya. Baik, kita coba lagi ya dengan yang sedikit berbeda. Kita oke, jam berapa ini? Di antara 6 dan 7. Jarum panjang menunjukkan ke angka 6, berarti jam setengah 7. Ya, setengah 7. Oke. Kan di bahasa Indonesia itu disebutnya setengah dan 7 ya. 7-nya disebut, tetapi dalam bahasa Inggris yang digunakan bukan 7-nya tapi 6-nya. Jadi 6:30, tapi bedanya di 30-nya tidak disebut angka 30 tapi menggunakan setengah. Disusunnya adalah half past 6
Itu jadi jam 6:30, cuman 30-nya disebut half ya, gitu ya. Bisa ya. Kalau belum ngerti ya diulang lagi aja videonya. Selanjutnya ada jam berapa nih? 5, tapi bukan jam 5 ya. Jam jam 5:10. Oke, bukan jam 4:50 tapi disebutnya jam 5:10 ya. Dalam bahasa Inggris, ingat menitnya dulu, kurangnya berapa menit? 10, berarti 10. Kalau kurang menggunakan to, berarti 10 to 5 karena menuju jam 5. 10 to 5. Gitu, gampang ya. Selanjutnya, nah ini jam 4 pas. Kalau dalam bahasa Indonesia dilengkapin ya, jam 4 pas. Nah kalau dalam bahasa Inggris 4 o'clock. Jadi o'clock itu menunjukkan pas ya, jadi 4 o'clock. Oke, ngerti ya? Kalau belum ngerti tinggal diulang lagi videonya, dilihat lagi. Nah setelah ini saya akan tunjukkan LKS-nya. Siap ya? Silakan buka LKS halaman 14 di tas 2. Tas 2 itu ada gambar ya, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 10. Kita lihat dulu nih, jarum panjangnya menunjukkan ke angka 10, cuman geser dikit ya. Kayaknya bukan 10 deh kurangnya ya, tapi sekitar 12 mungkin. Nah untuk yang jarum pendeknya menuju ke jam 4, berarti tulis jawabannya adalah 12 to 4. Nah ini ditulis ini gitu ya, nanti diisiin ya dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau masih bingung sok silakan ulang videonya. Ini saya kasih contoh lagi nih. Nomor 10. Nah ini kan setengah ya, jadi half. Half pas. Nah sebelumnya angka berapa? Jam 8:30 berarti kan half. Berarti half pas 8 ya, half pas 8, jam setengah 9. Tapi ditulisnya kan 8:30, jadi yang diambilnya 8-nya, walaupun kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya jam setengah 9. Oke. Nah, latihan dulu ya. Halaman 14 di tas 1 dan halaman 15 tas 1 bagian writing dan tas 2 ya. Dikerjain dulu aja latihan seperti apa supaya nggak lupa, terutama angka-angkanya ya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.